Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Tika Udia, mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jawaban soal UTS mata kuliah Fisika Matematika 3. Baiklah, berikut adalah penjelasannya. Baiklah, langsung saja ke soal nomor 1, yaitu soalnya adalah selesaikanlah persamaan diferensial berikut menggunakan deret. Di soal nomor 1 ini ada 2 poin yang harus kita cari, yaitu yang pertama persamaannya dy per dx sama dengan 3x kuadrat y, dan yang kedua yang b, x kuadrat dikali d kuadrat y per dx kuadrat dikurang 3x dikali dy per dx ditambah 3y sama dengan 0. Sekarang saya akan menjelaskan soal nomor 1 yang bagian A, yaitu soalnya dy per dx sama dengan 3x kuadrat y. Persamaan ini dapat diselesaikan menggunakan pemisahan variabel, yaitu kita bisa tulis ulang lagi, dy per dx sama dengan dx pangkat 2y. Dari sini kita bisa mengubah bentuknya menjadi yang dy per dx kita tulis ulang, lalu 3x pangkat 2y ini kita rubah menjadi 3x pangkat 2 per y pangkat min 1. Lalu kita kalikan silang, dy kita kalikan dengan y pangkat min 1, sehingga jadi dy dikali y pangkat min 1. Lalu 3x pangkat 2 ini kita kalikan dengan dx, jadinya adalah 3x pangkat 2 dx. Dari sini kita bisa merubah bentuknya menjadi dy per y sama dengan dx kuadrat dx. Lalu kita integralkan bagian dy per dy dan juga 3x kuadrat dx. Seperti ini bisa dilihat. Lalu kita bisa lihat juga bahwa integral dari dy per y itu adalah ln y, sedangkan integral dari 3x pangkat 2 dx adalah x pangkat 3 plus c. Ln y sama dengan x pangkat 3 plus c ini kita bisa merubahnya menjadi fungsi eksponen, yaitu ln y kita ganti menjadi y, dan x pangkat 3 plus c ini kita ganti menjadi eksponen pangkat x pangkat 3 ditambah c. Untuk soal A, yaitu dy per dx sama dengan 3x kuadrat y, itu untuk mencari solusinya selain menggunakan pemisahan variabel bisa juga menggunakan solusi deret, yaitu solusi deret dari dy per dx sama dengan 3x kuadrat y ini dapat kita cari dengan rumus, yaitu y sama dengan a0 ditambah a1x ditambah a2x kuadrat ditambah a3x pangkat 3 ditambah a4x pangkat 4 ditambah a5x pangkat 5 dan seterusnya sampai ditambah an x pangkat n. Dari deret y ini kita turunkan menjadi y aksen, yaitu a0 kita turunkan terhadap x itu 0, berarti tidak usah ditulis. Lalu a1x ini kita turunkan terhadap x, jadinya adalah a1. Untuk a2x kuadrat ini kita turunkan terhadap x, jadinya adalah 2a2x. Lalu yang a3x pangkat 3 ini kita turunkan terhadap x, hasilnya adalah 3a3 x pangkat 2. Untuk a4x pangkat 4 kita turunkan terhadap x adalah hasilnya 4a4 x pangkat 3. Dan untuk a5x pangkat 5 ini kita turunkan terhadap x, hasilnya adalah 5a5 x pangkat 4. Begitu seterusnya sampai an x pangkat n min 1. Setelah didapatkan nilai y dan y aksen, kita masukkan ke persamaan awal, yaitu dy per dx sama dengan 3x kuadrat y. Nah, dy per dx ini kita bisa juga berarti y aksen atau turunan pertama. Lalu kita rubah menjadi y aksen sama dengan 3x kuadrat y. Untuk y aksen ini kita masukkan deret ini yang a1 sampai nan ini, yaitu a1 ditambah 2a2x ditambah 3a3x kuadrat ditambah 4a4x pangkat 3 dan seterusnya. Untuk
3x kuadrat Y ini, 3x kuadrat kita tetap tulis 3x kuadrat, lalu kita kalikan dengan nilai Y ini, kita ganti dengan ini. Kita ganti dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat ditambah A3x pangkat 3 ditambah A4x pangkat 4 dan seterusnya sampai AN x pangkat n. Dari sini kita bisa menjabarkan lagi. Untuk nilai Y aksen tadi kita tetap tulis. Lalu untuk 3x kuadrat Y ini, 3x kuadrat ini kita kalikan dengan nilai Y sehingga didapatkanlah hasil seperti ini, yaitu A1 2A2x ditambah 3A3x kuadrat ditambah 4A4x pangkat 3 ditambah 5A5x pangkat 4 ditambah 6A6x pangkat 5 ditambah 7A7x pangkat 6 ditambah 8A8x pangkat 7 ditambah 9A9x pangkat 8 sama dengan 3A0x kuadrat ditambah 3A1x pangkat 3 ditambah 3A2x pangkat 4 ditambah 3A3x pangkat 5 ditambah 3A4x pangkat 6 ditambah 3A5x pangkat 7 ditambah 3A6x pangkat 8 dan seterusnya. Dari sini kita bisa mencari nilai dari masing-masing A. Kita lihat ruas sebelah kiri dan ruas bagian kanan, yaitu yang dipisahkan oleh tanda sama dengan ini. Kita lihat di sebelah kiri, A1 ini apakah ada yang sama di ruas sebelah kanan? Nah, karena tidak ada yang sama, berarti kita tulis A1 nilainya adalah 0. Lalu selanjutnya A2. A2 ini memiliki variabel X. Nah, di sini kita cari apakah ada nilai variabel X. Ternyata di sebelah sini juga tidak ada variabel X, sehingga nilai 2A2 adalah 0, sehingga A2 sama dengan 0. Selanjutnya untuk 3A3x pangkat 2, kita cari variabel X di sebelah sini, ternyata ada, yaitu 3A0x kuadrat. Jadi kita bisa tulis 3A3 sama dengan 3A0. Berarti A3 sama dengan 3 bagi 3 dikali A0, sehingga A3 itu sama dengan A0. Selanjutnya untuk X, untuk 4x pangkat 3, kita cari variabelnya yang pangkat 3, yaitu ini 3A1, sehingga 4A4 sama dengan 3A1. A4 sama dengan 3/4 A1. Nah, nilai A1 tadi kita sudah ketemu, yaitu 0. Jadi kita buat A4 sama dengan 3/4 dikali 0, sehingga A4 adalah 0. Untuk A5, yaitu 5A5x pangkat 4, variabelnya 4. Kita cari yang variabelnya 4, yaitu 3A2x pangkat 4. Jadi kita buat 5A5 sama dengan 3A2. A5 sama dengan 3/5 A2. Karena A2 tadi nilainya 0, berarti A5 sama dengan 0. Untuk 6A6x pangkat 5, kita juga cari variabel yang sama, yaitu di 3A3x pangkat 5. Jadi kita buat persamaan, 6A6 sama dengan 3A3. Jadi A6 sama dengan 3 dibagi 6 dikali A3, sehingga A6 adalah setengah, lalu dikali A0. Kenapa A0? Karena A3 tadi nilainya itu sama dengan A0. Jadi A6 adalah setengah A0. Selanjutnya untuk 7A7x pangkat 6. Nah, variabel X yang 6 yaitu 3A4x pangkat 6. Jadi 7A7 sama dengan 3A4. A7 sama dengan 3/7 A4. Karena A4 tadi nilainya 0, jadi A7 sama dengan 0. Selanjutnya untuk 8A8x7, berarti nilai A8-nya kita cari juga yang variabelnya 8, yaitu 3A5x pangkat 7, yaitu 8A8 sama dengan 3A5. A8 sama dengan 3/8 A5. A8 ini kita buat 3/8 dikali dengan A5. Nilai A5 tadi 0, jadi A8 adalah 0. Selanjutnya untuk 9A9x pangkat 8. Variabel X yang pangkat 8 adalah 3A6. Jadi 9A9 sama dengan 3A6. A9 sama dengan 3 dibagi 9 dikalikan dengan A6. Karena nilai A6 tadi setengah dikali A0, berarti A9 1/3 dikali setengah
A0 sehingga A9 adalah 1/6 A0. Solusi deret yang akan kita cari tadi adalah YX sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3X pangkat 3 ditambah A4X pangkat 4 ditambah A5X pangkat 5 ditambah A6X pangkat 6 ditambah A7X pangkat 7 ditambah A8X pangkat 8 ditambah A9X pangkat 9. Nah, kita rubah nilai masing-masing A. A0 kita tetap tulis menjadi A0, lalu A1 ini kita rubah nilainya yaitu 0. Jadi A1X sama dengan 0. Jadi A0 ditambah 0. Untuk A2 X kuadrat ini nilainya juga 0 karena nilai A2 tadi adalah 0. Lalu A3 X pangkat 3. Kita rubah A3 ini menjadi A0. Jadi dapat ditulis A0 X pangkat 3. A4 X pangkat 4 ini nilainya juga 0 karena nilai A4 adalah 0. Lalu A5 X pangkat 5 nilainya juga 0 karena A5 nilainya 0. Lalu untuk A6 X pangkat 6 kita rubah menjadi 1/2 A0 X pangkat 6. Lalu untuk A7 X pangkat 7 nilainya juga 0 karena A7 tadi nilainya 0. Selanjutnya untuk A8 nilainya juga 0 karena nilai A8 adalah 0. Lalu untuk A9 X pangkat 9 ini nilainya adalah 1/6 A0 X pangkat 9. Nah, dari deret ini tadi kita bisa sederhanakan menjadi A0 ditambah A0 X pangkat 3 ditambah setengah A0 X pangkat 6 ditambah 1/6 A0 X pangkat 9. Deret ini juga kita bisa sederhanakan dengan mengeluarkan nilai A0-nya menjadi A0 dalam kurung 1 ditambah X pangkat 3 ditambah 1/2 X pangkat 6 ditambah 1/6 X pangkat 9. Bagian yang di dalam kurung ini kita bisa rubah menjadi dalam bentuk faktorial sehingga dapat ditulis A0 dalam kurung 1 ditambah X pangkat 3 1 faktorial ditambah X pangkat 3 pangkat 2/2 faktorial ditambah X pangkat 3 di pangkat 3/3 faktorial ditambah seterusnya sehingga didapatkanlah hasil YX sama dengan A0 eksponen X pangkat 3, di mana eksponen pangkat 3 tadi nilainya adalah 1 ditambah X pangkat 3/1 faktorial ditambah X pangkat 3 pangkat 2/2 faktorial ditambah X pangkat 3 pangkat 3/3 faktorial ditambah seterusnya sampai X pangkat 3 pangkat n/n faktorial. Jadi solusi deret dari dy per dx sama dengan 3x kuadrat y yaitu A0 dalam kurung 1 plus X pangkat 3/1 faktorial ditambah X pangkat 3 pangkat 2/2 faktorial ditambah X pangkat 3 pangkat 3/3 faktorial. Atau YX sama dengan A0 eksponen pangkat X pangkat 3. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan soal nomor 1B yaitu X kuadrat do kuadrat Y per dx kuadrat dikurang 3x dy per dx ditambah 3y sama dengan 0. Untuk menjawab soal ini, untuk mencari solusi persamaan deretnya, kita rubah soal ini menjadi X kuadrat Y aksen 2 dikurang 3x Y aksen ditambah 3y sama dengan 0. Y2 aksen ini itu turunan kedua dan Y aksen ini adalah turunan pertama. Nah, solusi deret pangkatnya itu dapat ditulis YX sama dengan X dikurang X0 pangkat R sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN dalam kurung X dikurang X0 pangkat N, di mana X sama dengan 0, jadi YX sama dengan X pangkat R sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN XN. Nah, ini bisa dirubah menjadi YX sama dengan X pangkat R sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN XN sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN X R pangkat AN X pangkat R tambah N. Nah, itu bentuk deretnya dapat ditulis A0 X pangkat R ditambah A1 X pangkat R tambah 1 ditambah A2 X R pangkat 2 ditambah A3 X
R pangkat X pangkat R tambah 3 ditambah A4 X R pangkat R pangkat 4 ditambah seterusnya sampai AN X pangkat R tambah N. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Dari persamaan ini kita bisa merubahnya menjadi dy per dx sama dengan d per dx dalam kurung sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an x pangkat r ditambah n. Baiklah, dari persamaan tadi yaitu turunan dari y terhadap x tadi kita tulis dy per dx sama dengan d per dx dalam kurung sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an x pangkat r tambah n. Nilai ini kita rubah menjadi d per dx dalam kurung a0 x pangkat r ditambah a1 x pangkat r tambah 1 ditambah a2 x pangkat r tambah 2 ditambah a3 x pangkat r tambah 3 ditambah a4 x pangkat r pangkat 4 dan seterusnya sampai ditambah an x pangkat r tambah n. Kita bisa menyederhanakan turunan ini menjadi A0 Rx pangkat R dikurang 1 ditambah A1 dalam kurung R tambah 1 dikali X pangkat R ditambah A2 dalam kurung R ditambah 2 X pangkat R tambah 1 ditambah A3 dalam kurung R ditambah 3 X pangkat R tambah 2 ditambah A4 dalam kurung R tambah 4 X pangkat R tambah 3 dan seterusnya sampai AN dikali dalam kurung R tambah N X pangkat R tambah N dikurang 1 sehingga hasilnya yaitu sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN dikali dalam kurung R ditambah N dikali X pangkat R ditambah N dikurang 1. Jadi turunan pertama dari dy per dx tadi adalah sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN R ditambah N X pangkat R ditambah N dikurang 1. Selanjutnya kita menurunkan lagi persamaan yang telah didapat tadi sehingga turunan persamaan kedua yaitu d kuadrat y sama dengan dx kuadrat sama dengan d per dx dikali dy per dx sama dengan d per dx dalam kurung sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an dikali r tambah n x pangkat r tambah n dikurang 1. Ini kita rubah menjadi d per dx dikali a0 r X pangkat R dikurang 1 ditambah A1 R ditambah 1 X pangkat R ditambah A2 dikali R tambah 2 X pangkat R tambah 1 ditambah A3 dikali R tambah 3 X pangkat R tambah 2 sampai seterusnya sampai ditambah AN dikali R ditambah N X pangkat R ditambah N dikurang 1 sehingga didapatkanlah hasil A0R dikali R dikurang 1 X R min 2 ditambah A1 dikali R ditambah 1 R X R pangkat R min 1 ditambah A2 dikali R ditambah 2 dikali R dikurang 1 X pangkat R ditambah seterusnya sampai ditambah AN R ditambah N dikali R ditambah N dikurang 1 X pangkat R ditambah N dikurang 2 sehingga dapat ditulis menjadi sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN R ditambah N dikali R ditambah N kurang 1 X R ditambah N min 2. Jadi ini adalah turunan kedua dari persamaan tadi. Selanjutnya kita tulis persamaan Y turunan kedua dikurang 3Y aksen ditambah 3Y sama dengan 0. Y double aksen ini dikurang 3 per X Y aksen ditambah 3 per X kuadrat Y sama dengan 0. Nah hasilnya kita bisa rubah menjadi sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN dikali R ditambah N dikali R ditambah N dikurang 1 X pangkat R ditambah N dikurang 2 dikurang 3 per X sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN R ditambah N X R ditambah N dikurang 1 ditambah 3 per X kuadrat sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN X R ditambah N sama dengan 0. Nah setelah disederhanakan kita didapatkan hasil sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN R ditambah N dikali R ditambah N dikurang 1
dikurang 3 dikali R ditambah N ditambah 3 X R tambah N X pangkat R ditambah N dikurang 2 sama dengan 0. Selanjutnya kita tulis ulang soal kita tadi, yaitu X kuadrat Y aksen double aksen dikurang 3X Y aksen ditambah 3Y sama dengan 0. Persamaan ini kita rubah menjadi X kuadrat Y double aksen ditambah AX Y aksen ditambah BY sama dengan 0, di mana X ini bukan sama dengan 0. Persamaan ini kita rubah menjadi lambda kuadrat ditambah A dikurang 1 lambda ditambah B sama dengan 0. Sehingga didapatkanlah penyederhanaannya, yaitu A ini kita ganti dengan nilai 3 dan B kita ganti dengan nilai 3, sehingga didapat lambda kuadrat sama ditambah min 3 dikurang 1 lambda ditambah 3 sama dengan 0, sehingga didapatkan persamaan lambda kuadrat dikurang 4 lambda ditambah 3 sama dengan 0. Nah, menggunakan rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, kita bisa mendapatkan nilai dari lambda. Nah, lambda pertama kita dapatkan nilai sebesar 3, dan lambda kedua kita dapat nilai 1. Setelah kita mendapatkan nilai dari masing-masing lambda, yaitu lambda 1 sebesar 3 dan lambda 2 itu 1. Nah, kita tulis ulang persamaan kita tadi, yaitu X kuadrat Y double aksen dikurang 3X Y aksen ditambah 3Y sama dengan 0. Nah, solusi umum dari persamaan ini adalah YX sama dengan C1 X pangkat lambda 1 ditambah C2 X pangkat lambda 2. Nah, karena lambda 1 tadi nilainya 3 dan lambda 2 ada nilainya 1, kita ubah menjadi C1 X pangkat 3 ditambah C2 X pangkat 1 sama dengan C1 X pangkat 3 ditambah C2 X. Jadi solusi umum dari persamaan X kuadrat D kuadrat Y per DX kuadrat dikurang 3X DY per DX ditambah 3Y itu adalah C1 X pangkat 3 ditambah C2 X. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 2. Soalnya adalah tunjukkan bahwa secara umum bentuk U sama dengan fungsi X min VT dan U sama dengan fungsi X plus VT merupakan solusi yang memenuhi persamaan gelombang. Do kuadrat U per dx kuadrat sama dengan 1 per V kuadrat Do kuadrat U per Do T kuadrat. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita asumsikan bahwa persamaan untuk solusinya yaitu Y sama dengan F fungsi F X min VT ditambah fungsi X plus VT. Pertama kita cari persamaan untuk fungsi f x min VT. Nah, x min VT ini kita anggap sebagai U. Jadi fungsi f x min VT ini kita turunkan terhadap x sehingga didapatkan hasil do f per do x sama dengan do f per do U dikali do U per do x. Lalu kita turunkan lagi menjadi do kuadrat f per do x kuadrat sama dengan do per do x dikali do f per do U dikali do U per do x. Lalu kita jabarkan lagi menjadi do f per do U dikali do kuadrat U per do x kuadrat ditambah do U per do x dikali do kuadrat f per do x do U. Lalu kita jabarkan lagi dengan sama dengan do f per do U dikali do kuadrat U per do x kuadrat ditambah do U per do U dikali do U per do x. Do U per do U dikali do U per do x ini sama dengan do U per do x. Nah, dengan dikalikan lagi dengan do kuadrat x per do x do U. Lalu kita bisa tulis menjadi do f per do U dikali do kuadrat U per do x kuadrat ditambah do U kuadrat per do x kuadrat dikali do kuadrat f per do U kuadrat sama dengan do f per do U dikali do kuadrat U per do x ditambah do U per do x kuadrat dikali do kuadrat f per do U kuadrat. Nah, di sini nilai dari do kuadrat U per do x itu adalah 0. Dan untuk nilai dari do kuadrat per do x kuadrat ini adalah 1. Jadi dapat ditulis nilainya tinggal do kuadrat f per do U kuadrat.
Jadi nilai dari do kuadrat F per do X adalah do kuadrat F per do U kuadrat. Nah, di mana nilai X ini adalah VT. Jadi nilai X ini kita bisa ganti menjadi do kuadrat F per do V kuadrat T kuadrat per do kuadrat F per do U kuadrat, sehingga didapatkanlah persamaan do kuadrat F per do T kuadrat. V di sini kita pindah luaskan menjadi di sini, sehingga V kuadrat do kuadrat F per do S kuadrat. Jadi persamaan dari V fungsi f x min Vt tadi adalah do kuadrat F per do T kuadrat sama dengan V kuadrat do kuadrat V per do S kuadrat. Baiklah, setelah kita tadi mendapatkan fungsi persamaan dari fungsi f x min Vt, sekarang kita akan mencari persamaan untuk fungsi f x plus Vt, di mana x plus Vt ini kita anggap sebagai U juga. Jadi kita turunkan fungsi x plus Vt ini dengan x. Jadi dapat ditulis do f per do x sama dengan do f per do U dikali do U per do x. Lalu kita turunkan lagi persamaan ini menjadi do kuadrat f per do x kuadrat sama dengan do per do x dikali do f per do U dikali do U per do x. Sehingga kita bisa menulisnya menjadi do f per do x dikali do kuadrat U per do s kuadrat ditambah do U per do x dikali do kuadrat f per do x do U. Persamaan ini juga bisa dirubah menjadi do f per do U dikali do kuadrat U per do x kuadrat ditambah do U per do U dikali do U per do x dikali do kuadrat f per do x do U. Ini kita bisa rubah menjadi bentuknya do f per do U, do kuadrat U per do x ditambah do U kuadrat per do x dikali do kuadrat f per do U kuadrat. Bisa ditulis juga dengan do f per do U dikali do kuadrat U per do s kuadrat ditambah do U per do s kuadrat dikali do kuadrat f per do U kuadrat. Karena nilai dari do kuadrat U per do x kuadrat ini 0, maka kita kalikan dengan do f per do U, sehingga nilai akhirnya nanti hanya tersisa yang do kuadrat f per do U kuadrat, seperti ini. Do kuadrat f per do x kuadrat sama dengan do kuadrat f per do U kuadrat, di mana x ini bisa kita ganti dengan Vt ini. Jadi do kuadrat f per do V kuadrat T kuadrat sama dengan do kuadrat f per do U kuadrat. Atau bisa juga ditulis dengan do kuadrat f per do T kuadrat sama dengan V kuadrat do kuadrat f per do S kuadrat. Setelah kita mendapatkan persamaan dari fungsi f x plus Vt dan fungsi f x min Vt, kita bisa memasukkannya ke dalam persamaan, yaitu y sama dengan f x min Vt ditambah f x plus Vt, sehingga dapat ditulis do kuadrat f per do T kuadrat ditambah do kuadrat f per do T kuadrat sama dengan V kuadrat do kuadrat f per do S kuadrat ditambah V kuadrat do kuadrat f per do S kuadrat. Nah, karena nilai dari do kuadrat f dan do kuadrat f ini penyebutnya sama, jadi kita bisa menuliskannya dengan do kuadrat dalam kurung f tambah f per do T kuadrat. Begitupun yang sebelah sini bisa kita rubah menjadi V kuadrat dikali do kuadrat dalam kurung f ditambah f per do S kuadrat. Nah, untuk f ditambah f ini kita rubah menjadi u, sehingga kita bisa menulisnya menjadi do kuadrat u per do T kuadrat sama dengan V kuadrat dikali do kuadrat u per do S kuadrat. Atau kita bisa menuliskannya menjadi do kuadrat u per do S kuadrat sama dengan 1 per V kuadrat dikali do u per do T kuadrat. Jadi bentuk umum U sama dengan f x min Vt dan U sama dengan x plus Vt tadi memenuhi persamaan gelombang do kuadrat U per do S kuadrat sama dengan 1 per V kuadrat dikali do kuadrat U per do T kuadrat.
Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.